Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Ya kali ini bersama gue Tio dan gue sekarang sudah bersama Bang Kanjit dan Bang Raja. Dan kali ini kayaknya mereka punya cerita-cerita seru nih tentang alam yang berbau-berbau alam. Ya daripada lama-lama lagi, mendingan kita langsung aja ya. Ya, selamat datang Bang Raja, Bang Kanjit. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah, gimana nih kesibukannya sekarang? Ya. Masih kerja kah atau gimana? Masih gitu-gitu aja ya. Masih gitu-gitu aja. Sibuk itu terus Sibuk nggak ngapain? Sibuk pengacara, Sok sibuk. pengangguran banyak acara. Ya tadi gue denger nih sekilas ada cerita tentang pengalamannya nih, tentang yang berbau-bau alam seperti naik gunung dan lain-lain. Bisa ceritakan supaya teman-teman Tapak Misteri Backpacker nih nggak penasaran gitu. Siapa dulu yang cerita aja? Lu yang buka lu ke gua. Mas. Gua. Mulai dari Bang Kanjit dulu deh. Iya, jadi ceritanya itu 3 atau 4 tahun lalu lah. 3-4 tahun lalu. Ya 3-4 tahun lalu itu gue sama Raja sama beberapa orang itu ya kurang lebih ada 6. 5 6. Oh 5 orang berarti ya? Iya, dan sendiri naik motor. 5 orang. 5 orang itu sorry 6, iya benar 6 benar 6 sorry 6 orang. Jadi berenam. Berenam 2 tenda ya. Iya, berenam. 3. Itu kita buat ngisi apa ya, weekend ya, buat ngisi weekend itu Camping ceria. Camping ceria. Dekat, nggak jauh-jauh di daerah Bogor, di Gunung Salak, di Gunung Bundar tepatnya. Gunung Bundar tepatnya. Di Gunung Bundar itu berangkat dari Jakarta itu sebelum subuh ya, subuh. Berarti sekitar jam 5-an. Jam 5-an berangkat dari Jakarta, sampai sana siang. Jam berapa tuh kira-kira? Siang itu jam Nggak masih pagi juga mas? enggak, siang jam 11. 11 ya? Kan kita beli ayam aja. Oh iya. Belinya di bawah itu jam 8. Jam 11-an. Jam 12-an. Itu kita jalannya santai ya? Iya. Buru-buru gitu, sambil cerita-cerita lah. Betul. Jadi nyampe sana, nyampe base camp dulu ya. Iya. Warung, base camp kita ngomongnya warung. Sampai warung itu jam 11-an. Ya bersih-bersih dulu, minum teh segala macam, baru jalan ke tempat camp. Campingnya. Ya, tempat campingnya. Ini jaraknya berapa jauh tuh dari warung itu ke camp? Lumayan sih, 500-600 meter ya. Ada Berarti setengah jaman kali ya? Kilo lah. sekilo ya, hitungnya sekilo ya. Sekilo. Naik turunnya. Sekilo lah naik turun itu. Atau sejam? Enggak nyampe, Oh, nggak sejam. sejam. Setengah jam udah paling lama. Setengah jam. Udah paling lama. Jadi kita bangun tenda itu kurang lebih jam 1:30 lah. Oh, berarti masih siang. Masih siang. Iya. Terang. Cuman memang keadaannya berkabut. Iya. Itu juga mendung juga. Berkabut, iya. Itu bener. Berkabutnya tuh parah. Berkabut yang parah, tapi siang itu. Padahal itu belum di atas loh, masih di bawah. Oh berarti kabutnya sampai turun berarti? Iya. Iya. Berkabutnya. Nah itu kita bangun tenda, berkabut, terus 2 orang teman kita ini turun buat nyari minyak tanah. Dua orang teman kita itu turun buat nyari minyak tanah. Dan keadaannya habis itu hujan tuh. Nah, betul. Ini kita saling melengkapi aja ceritanya ya, saling melengkapi boleh. Biar nggak miss. Jadi itu teman itu kita turun, dia pas mereka turun ke bawah ya, maksudnya bukan ke warung lagi karena bukan ke warung lagi di berarti? Taman Nasional Gunung Salak itu dulu harus keluar dari area itu buat nyari minyak tanah. Jadi keluar dari area itu di warung-warung bawah ya, istilahnya kita ngomong di warung-warung bawah itu beli minyak tanah. Karena kita kurang sih minyak tanahnya itu, belum beli minyak tanah sama sekali. Terus ya udah kita hujan turun, sempet tenda tuh ada yang rembes airnya banjir. Terus kita bikin jalur air tuh, hujan-hujanan di jalur air
sekitar jam 4 itu baru mereka sampai ke camp lagi. Waktu itu apa? Berarti cukup lama ya? Lama, memang nyarinya tuh turunnya lama, lumayan jauh bawahnya itu. Nah, kita yang nunggu di situ tuh sambil tiduran ya dalam tenda, ada ngobrol segala macam, terus hujan juga kan keadaannya, mau main di luar juga Iya. cuma terus ya karena ada yang banjir, ya udah kita ke jalur air tuh, bikin jalur air. Sampai kalau mau jam 4 lah, jam 4 itu mereka baru pada balik sambil hujan-hujanan bawa ini. Iya, jadi tuh letaknya itu ya, letak camp itu tempat turunan air. Soalnya sebelahnya itu ada namanya dam. Oh, sungai gitu kecil. Iya. Bukan dam buat itu buat air warga. Jadi bisa sebelahnya. dibuka, bisa ditutup gitu Iya. kan. Nah, jadi di sebelah dam itu, jadi keadaan tuh kan hujan, pasti becek banget dong, Iya, ya pasti. kan, kiri kanan basah gitu kan. Jadi kita di dalam tenda aja. Sampai mereka temen itu datang buat beli apa tadi namanya? Minyak tanah buat api unggun lah malam gitu kan, buat makan. Kita tunggu sampai sore ya, sampai Jam 4 mereka baru datang. Dan itu ya kita juga masih di jalur air. Takutnya malamnya kan hujan Iya, tuh, betul. makanya kita selesaiin dulu jalur air Selesaiin kita rapihin jalur airnya, mereka datang, mereka bantuin di jalur air. Udah habis itu bersih-bersih, ya nggak lama hujannya berhenti. Terus ini ya, pas berhenti itu maghrib. ya benernya Maghrib. Berarti cukup lama hujannya. Lama. lama memang karena Lama. disertai dari kabut, mendung, hujan tuh lama, baru maghrib lah kurang lebih berhenti itu. Nah, tambahan lagi tuh ya, letaknya itu juga di antara pohon bambu ya. Setelah pohon baru Setelah pohon bambu baru namanya apa? Dam. Itu damnya tuh sebelah kanan kita ya. ya jadi Sebelah kanan. kalau dari warung tuh kita jalan, itu kanan kiri kita aliran kali itu, Kanan kirinya. ya Nah, itu kita ngelewatin jembatan. jalur ada Jembatan. jembatan itu ada kali juga yang kan kebelah gitu ya. Iya. Jadi kita ngeliatin itu. Setelah itu alang-alang rumput-rumput liar itu, terus kita hanya ke atas terus turun lagi. Nah di atas itu kita bisa tuh ini bambu gitu ya kan, Bambu biasa atau bambu biasa, kuning? bambu biasa. Oh, Bambu yang gede-gede yang biasa buat gazebo. iya, bisa buat Kebun bambu lah ibaratnya gitu. ya, gue bambu baru tempat camp kita yang lapang lagi. Oke, tanah lapang gitu. Jadi kita lewatin bambu itu. Kalau misalnya alang-alangnya pendek, kita bisa lewat jalur itu. Oh, tapi ini karena tinggi. Yang tinggi kita lewat atas, baru turun lagi gitu. Nah, Oke. jadi alang-alang, bambu, baru lapang. Nah, kita lewat atas buat motong jalan ke lewatin bambu itu. Jadi nggak langsung lewatin bambu, kita lewatin atas. Jadi kalau kita yang lewat kiri itu bambu. Semuanya bambu. Nah, Bambu. udah terus habis itu kita ngambil ke kanan. Udah di situ kita camp, ya lumayan gede sih campnya itu. Bisa Tempat campnya. buat 6 tenda ya. Nah, itu ramean. Maksudnya bukan cuma kalian berdua. Enggak, kebetulan itu kita berenam di situ kan, memang tempatnya sepi dan lagi nggak lagi rame. Di situ suka dipakai buat pendidikan. Oh, di situ biasanya. Mapala gua nggak tahu, Mapala juga kadang-kadang ada yang pakai di situ. Ya pokoknya sering pakai buat pendidikan, sering pakai buat camping yang bener-bener camping ya, yang jauh dari kamar mandi, jauh dari listrik segala Karena macam. di situ kan kalau hujan itu banjir ya, jadi orang tuh juga malas, mendingan langsung ke atas gitu ya. Mendingan langsung ke atas. Jadi orang tuh juga udah deh gitu, karena kita lagi camping ceria kan. Dalam keadaan camping ceria itu ya udah buat yang seadanya, yang penting kita senang camping gitu, tercapai kita camping, Bener-bener walaupun di alam. hujan gitu ya, Iya. walaupun hujan gini, yang penting kita sama-sama gitu kan. Nah pas maghrib itu teman kita hujan udah berhenti ya, temen udah datang juga bawa minyak tanah. Kalau kita persiapan tuh udah, Bawa ayam itu. iya bawa ayam juga. Bawa ayam. Jadi Bawa kan ayam, tadi gue ayam bilang hutan. paginya itu Kita kita beli sempat ayam. belajar di ayam buat makan malam, pingin bakar ayam. Beli ayam sama apa sih namanya, semangka ya? Semangka. Iya semangka. Semangka saking niatnya tuh. Semangka Beli semangka sama ayam. Berarti ayamnya ayam potong yang belum dibumbuin. belum. Ayamnya ayam satu ekor. Iya tapi belum dibumbu. Iya belum bumbuin. Nah kita Masih mentah. minta tolong bumbuin sama ibu warung. Oh. Jadi gitu. Jadi kita datang nih yang Iya. warung. Bu, ini kita punya ini, tolong bumbuin, kita kasih Iya. uang di situ, sama kita bikin beras ya, kalau nggak salah bikin nasi ya. Nasi, bikin nasi kita.
Nasi ya? nasi. Iya kayaknya. Kita ngasih beras di hidupnya, jadi kita minta tolong bikinin. Nah, temen kita nanti turun buat Iya. ngambil yang udah diungkep, udah ditungguin sama ngambil nasinya yang jadi. Sekalian beli minyak tanah. Iya. Iya. Sekalian. Iya. Terus habis itu, nah udah pas maghrib itu, jadi yang ngeset. Kalau gua kan, kalau kebanyakan ngeset kan repot ya. Iya. Udah gua nontonin Bagi tugas aja. lah. Iya, gua nontonin aja. Gua nggak ini, karena udah ada yang ya udah, ya gue yang ngeset gini berdua atau bertiga gitu. Udah yang lainnya nonton nih, nontonin gue buka handphone segala macem. Gue tuh di handphone gue tuh sering nyimpen video anak kecil yang lucu-lucu deh, yang itu kan gue liatin. Terus habis itu anak-anak pada nanya, itu anaknya siapa mas? Iya. Ini anak kecil yang ini. Oh ya udah, terus jadi suaranya emang kenceng kan, gue gedein kan. Terus kita lagi masak segala macem, pas habis maghrib itu, nah Ini mulai nih. disitulah. Jadi kan biasanya kan kita kan kalau misalnya lagi camping itu kan suka ngejembreng ya. Maksudnya ngejembreng itu, misal kita bawa kopi, susu, terus ditaruh di iya situ. dijembreng di situ. Jadi itu kayak misalnya ada celana basah juga dijembreng di situ kan. Buat jemur, Bikin jemuran. di antara flashlight lah, pakai flashlight biar kita nggak kena hujan juga kan, bisa lagi gerimis atau enggak dari atas pohon gitu ya, rintik-rintik. Nah itu di sebelahnya itu kita taruhin susu, kopi semua lah. Nah di situ ini hujan. Dan lihat dulu aja. Oke, karena emang sih saya salah gitu ya. Iya. Karena saya tahu gitu ya, ada adab dan etika juga ya di hutan gitu ya. Terus saya keceplosan. Keceplosannya apa? Dalam artian saya dengar suara anak kecil gitu kan. Saat itu Iya, ada yang ketawa gitu. Saya ngomong, kayak anak kecil lagi main ketawa. ketawa gitu. Iya, karena tadi sebelumnya gue nonton film yang video anak kecil itu, Raja pikir gue lagi dari nonton. video itu. Iya. Padahal gue lagi nggak megang handphone, gue lagi nggak megang Dan handphone. itu ya keadaannya, saya lagi diri, lagi mau ngambil kopi apa gitu ya. Itu saya keceplosan, mas dengar suara anak kecil nggak gitu. Nah Raja tuh ngeliatnya ke gue karena gue kan yang punya video itu. Iya. Dia ngeliatnya ke gue, terus bilang, nggak aja, gue dengan dia, nggak aja. Nah itu pada diem gitu, nggak ada yang nyautin saya kecuali Mas Randi kan, karena Mas Randi yang saya kasih pertanyaan gitu, mas dengar suara anak kecil nggak? Nggak, yang jawab tuh cuma Mas Randi, nggak ada aja gitu. Saya langsung diem, oh saya salah nanya gitu, karena secara logika gitu ya. Karena yang tadi saya bilang di awal cerita Mas Randi juga ada alang-alang gitu ya, ada alang-alang dan nggak mungkin dong anak kecil ngelewatin alang-alang tinggi gitu kan. Dan itu udah juga malam kan. Iya. udah setelah maghrib. Keadaannya gimana sih lu di hutan? Penerangan tuh kita Ini udah. hanya senter sama udah yang kita mau bakar ayam itu doang, sisanya gelap sama sekali. Dan itu kan ya namanya juga sorenya mendung. Iya, Kita nggak ngeliat bulan, gitu. Kalau ada sinar bulan ya mungkin Ya, masih pasti kelihatan lampu juga tipis-tipis turun. lah. Nah ini enggak. Jadi udah hanya fokus ke situ doang. Kita juga nggak ada yang megang senter segala macam. Kita hanya fokus ke ayam yang lagi dibakar. Iya. Dan Raja tiba-tiba bertanya seperti itu. Langsung berubah suasananya. Berubah tuh suasananya jadi ini. Terus ya jadi ada satu orang tuh yang bilang udah yuk makan aja yuk, ini udah mateng gitu ya. Udah fokus kita udah ke situ lagi, udah makan lagi. Dan memang waktu Raja nanyain itu panas tuh. Gue merasa di belakang gue tuh panas. Lu ngerasa gitu? Iya, padahal tuh nggak pakai jaket. Gue nggak pakai jaket dan namanya juga di alam itu kan Iya. dingin ya. Habis Dan, itu dan habis- daerah Bogor pasti dingin. Pak. dan ini juga maksud gua dia habis hujan gitu, habis hujan jadi ketahuan banget gitu di apa namanya hawanya tuh seperti apa tuh pasti ketahuan. Dan gua merasa tuh panas panas lah. Padahal apinya di depan Iya. tapi gua ngerasa belakang gua ini panas. Ya udah gua akhirnya memutuskan tuh udahlah jangan mikir macam-macam ya. Makanya kita di sini nggak ngapa-ngapain gitu. Udah akhirnya kita makan selesai. Raja itu nggak menceritakan apa yang dia lihat itu pas di tempat itu tuh, karena habis makan segala macam itu udah kita nggak ngalamin apa-apa nih. Iya. Nggak ngalamin apa-apa, maksudnya tenang udah. Iya. Tenang. Karena tuh di situ saya juga nggak cuma mendengar aja ya, tapi melihat. Tapi karena di awal saya bilang keceplosan itu ya, saya udah saya keep kan gitu ya. Karena
ya namanya orang punya beberapa bakat gitu ya, salah satunya saya juga punya bakat gitu ya, salah satu orang yang punya bakat. Nah itu saya ngeliat Itu yang dilihat apa? sebenarnya tuh karena waktu itu kita menurut timeline ya, timeline tadi cerita itu ya, itu saya ceritain di bawah karena nggak mungkin dong lagi di atas saya cerita lagi kan. Berarti pas pulang baru Iya. cerita. Jadi itu pas pulang saya ceritain, setelah saya dengar anak kecil suara anak kecil suara anak kecil Suara itu. kecil. Nah suara anak kecil itu saya dengar dan gak lama saya ngeliat itu sosok ada nenek-nenek Di situ. di situ di balik. Jadi itu kan kalau Dari kita sumber apa suara itu? jadi kalau kita taruh playset itu kan pasti kan ada pohon kan di antaranya itu kan. Nah itu di antara pohon yang sebelah kanan itu pas banget di belakang tenda kita itu ada nenek-nenek ngeliatin gitu. Perawakannya gimana? Maksudnya Eh, sosoknya itu gimana? Perawakannya nih nenek-nenek gitu ya. Ya tingginya tuh ya kayak nenek-nenek Bongkok apa enggak? Agak bongkok. dia nggak perawaknya nggak bongkok gitu, cuma rambutnya tuh putih. Rambutnya putih. Terurai apa dicepol apa gimana? Putih terurai gitu. Oh berarti terurai. Terurai tapi mukanya hitam. Mukanya hitam. Mukanya hitam. Pakai baju? Putih. Oh berarti Dan itu saya lihat tuh terang gitu. Bukan dalam artian terang gimana ya? Terang. Tapi cuma saya doang kayaknya ngeliat gitu. Cuma saya doang yang ngeliat. Saya gitu ya. Udahlah daripada saya keceplosan lagi kan. Karena tuh ada efeknya kalau misalnya kita ngomong gitu ya. Takutnya yang mereka juga dengar nggak tahu juga mereka ngeliat gitu ya. Nah di situ tuh ada juga nih beberapa pamali ya. Jadi tuh setelah saya ngeliat itu, oke saya diem ya. Nah saya ngasih tahu teman saya tuh, ada salah satu teman saya, dia gunting kuku. Ini porsinya kita bisa selesai makan ya? Iya selesai makan tuh. Makan, Udah. makan, ya. Yang tadi tuh kan cerita setelah pulang kan gitu ya. Iya. Yang saya mau ceritain tadi. Nah ini teman saya nih, saya ceritain jangan gunting kuku. Saya bilangin ya, bukan cerita. Saya bilangin jangan gunting kuku itu di lagi pas lagi camping gini, terus jangan buang sembarangan. Tapi dia udah terlanjur buang itu kuku Buangnya kakinya. kemana? Buangnya sembarangan. Oh berarti dia habis gunting langsung buang aja keluar. Seharusnya kan disimpan dulu ya, Iya. baru dibuang kan. Sesuatu itu kan nggak boleh dibuang sembarangan Iya, kan. Dia buang gitu aja. Sebenarnya sih gue suruh Ambil lagi, pungut lagi. saya suruh cari lagi gitu ya, biar bisa buang Bawa. di bawah gitu, atau enggak udah pulang gitu ya. Tapi karena udah malam tuh gelap gitu nggak bakal ketemu lah gitu ya, orang dia buangnya juga sengaja bukan sengaja. Oh berarti jauh ya? Jauh gitu, nggak tahu kanyut Iya, sengaja iya. atau gimana ya. Ya kan kalau kayak gitu kan jadi nggak sehat juga Iya. kan. Saya bilang ini bahaya gitu ya, pamali, kalau artian ya pamali nggak boleh sembarangan. Nah besok paginya nih, itu kan saya cerita malam ya, udah tuh ngobrol-ngobrol kan. Kalau di hutan ya nggak tahu kenapa ya, itu kita punya waktu itu terasa lama. Iya betul. Iya. Aneh banget. Nggak ada kegiatan yang Ya mungkin ada kesibukan kali. Nggak ada kesibukan, dan kita nih ngobrol dari SD sampai kuliah itu satu orang itu kan pasti lama kan. Iya. Itu baru berakhir 30 menit, baru lama itu kan. Iya betul. Karena kita juga nggak ngeliat jam, nggak main HP gitu, kita fokus dengerin Ya, cerita. kita fokus sama Iya. kitanya kan. Jadi satu tenda tuh 3 orang, satu lagi 3 orang. Nah pas paginya nih, kita apa namanya, kedam lah, Iya, bersih-bersih mau bersih gitu. Berarti mandi pun di situ intinya. di Sebenarnya mandi itu kita ambil air, betul. terus Kita kita kalau di dalam itu kan dialirin ke warga rumah. jadi kita ambil air sedirijen, mandi, Iya, ambil sedirijen, mandi gitu. Mandinya juga tuh rada sanaan. Betul. Jadi Nah. di sisi-sisinya kali itu. Jadi nggak langsung kalinya, kita ngambil dulu bagiannya, enggak pakai nesting lah. Iya. Yang baru ini harus dicuci, habis bersih, terus habis itu baru kita pakai buat itu nesting buat Berarti ambil air ini. itu alam terbuka juga kan? Parah, Iya. buat bener di hutan, bener-bener tertutup. Jadi lu nggak akan nemuin yang namanya listrik, lu nggak akan nemuin yang namanya kamar mandi di situ, Sinyal pun nggak ada. sinyal tuh nggak ada. Jadi bener-bener udah itu bener-bener lu
berbicara, hanya berbincang aja di situ, hanya sharing. Bahkan lu bicara. kalau tidur nih ya, tiduran gitu ya, kalau bawa hamuk gitu ya mas, lu ngeliat atas nih, itu elang masih lewat, Elang masih lewat. elang masih kelihatan Elang rimba, elang hutan. gitu. Ya walaupun masih di kaki Iya. gunung gitu ya, atau kaki sebelah mana kira kanan gitu. Jadi itu masih kelihatan gitu ya, masih kelihatan karena juga ada monyet turun. Nah balik lagi ya ke Pak Iya. Malik teman saya itu ya, yang kakinya tadi malam dia gunting itu kan ada selah batu gini ya di dalam itu ya, itu kakinya nyangkut, kukunya kebuka, kelepas. Kukunya kebuka. Kuku yang harus di Ini kan kuku nih, yang kan kita dipotong nih kuku Iya. kan, itu patah, Patah setengah. patah setengah, hampir patah semua ya. Iya. Cuma kan berasa ya, Sakit sih itu. ya pasti. itu kuku yang tadi ya bilang potong tadi malam, itu Pak Malik. Jadi, sorry, dia motong berapa kuku dan berapa? Satu aja dia bilang. Jempol, Satu jempol jempol, doang. jempol kaki. Karena jempolnya udah terlalu panjang, Iya. terus habis itu takut ganggu, takut daripada parah cantengan. Dipotong lah malam itu tuh habis makan. Iya. Dipotong habis makan, nah paginya itu kejadian. Jempolnya juga ya, Jempolnya kena. itu yang, Iya. yang dipotong itu juga. Itu. Nah itu kuku kaki itu nyangkut gitu ya. Iya. Kukunya Gua pas bisa ditarik, bayangin sih, itu sakitnya minta ampun itu pasti. itu lepas. Lepas. Kukunya lepas. Kukunya lepas. Dan Terus yang darahnya kemana-mana dong? iya pasti. Jadi tinggal sisa sedikit gitu kukunya yang di jempol. Terus saya bilang, dia bilang ya, bener aja kata lu ya, Pak Malik ya, ya belum satu hari kan belum ngomong, belum ada berapa jam lu bilang kayak gitu. Langsung kayak gitu, makanya hati-hati yang misalnya walaupun kita berucap gitu ya, walaupun kita berucap ya nggak tahu juga ya namanya alam gitu ya, dan nggak tahu juga ya kan kata orang omongan adalah doa, Betul. omongan adalah doa, dan mungkin pas gitu ya momennya kayak gitu. Dan menurut saya itu harus dijaga sih kalau di alam gitu ya, entah perbuatan apalagi tangan-tangan iseng gitu ya, perkataan itu harus dijaga sih. Dan kebetulan itu kayak gitu tuh kita tahan gitu ya. Pas tadi saya malam saya denger kayak gini, saya ngeliat ini, walaupun saya keceplosan juga ya, namanya juga kaget gitu ya, kok tengah malam ada suara kecil Habis maghrib. ya sore Malam. habis maghrib gitu ya. Dan di situ tuh kita nggak pernah kapok sih, sumpah. Iya. Kita tuh nggak pernah kapok, kita camping lagi di situ Tinggal situ. dengan personil yang baru gitu ya, dengan teman-teman yang mau ikut. Wah kemarin mah enak gitu ya, jalan-jalan. Dan kejadiannya tuh nggak berkali dua kali, beda-beda. Ada yang pas di tenda ngeliat bayangan putih. Bayangan putih kayak gimana dong? Jadi itu di tenda ini nih, jadi ini tenda nih. Tenda itu tuh tenda dom kan, tenda dom yang baru ini. Iya, tenda Nah, dom. Camping. Nah kebetulan tuh waktu itu hari itu kita lagi banyak personilnya. Berapa orang? Tapi gua nggak ikut. Dia nggak. Gua nggak ikut, Mas tapi Randi nggak tempatnya ikut. sama, Oh, tempatnya sama. pertama kali gua ramalan. Satu tenda berapa orang? 4. Dan itu cuma tenda kalian aja? Iya 4 Iya. yang seharusnya diisi 3 orang jadi 4 orang. Jadi 4 orang. Terus ada juga tenda temen, kan kita bawa tenda 2. Hmm. Nah yang satu tenda ini bisa muat 6 orang. Jadi banyak deh, rame gitu ya. Nah keadaan ini lagi di tenda ya, lagi di tenda. Itu kita ngobrol nih. Terus ada satu ini tuh, lo lihat bayangan putih nggak? Aduh, gue bilang, aduh jangan sebutin kalau kayak gini, gitu kan dalam hati ya. Iya. Udah tidur aja, gue bilang tidur aja. Yang respon tuh cuma lu doang. Iya karena Ada ya yang lain? suges gitu kan, mungkin suges kali gitu ya. Supaya nanti kita ngomongin di bawah aja gitu. Itu masih diomongin gitu ya, masih diomongin. Gue juga ngeliat nih, masa gue doang sih berdua yang ngeliat. Gue di situ sama temen gue. Itu karena yang sebelumnya pernah ikut gitu ya, Iya. sama Mas Kandi juga. Akhirnya diem aja tuh, karena udah tahu gitu ya, udah tahu. Udah tidur aja, tidur dengerin lagu kayak atau gimana gitu ya. Udah tuh pada tidur, terus paginya baru pada mereka ngomong. Ya mungkin pagi ya udah ada terang gitu, kita juga mau pulang kan bentar lagi. Tapi masih di lokasi ngomong. Masih di lokasi. Nah masih di lokasi, kita tuh baru mau pada mandi kan, baru mau pada mandi. Itu keadaan tiba-tiba ada ular kobra Gede. ular kobra tuh ya lumayan, ular kobra gede lah, Iya. king kobra gitu ya. Nah yang tadi malam saya bilang
sama teman saya yang kemarin ikut juga sama Mas Randi, itu lagi keadaan lagi di atas. Iya. Kita lagi Iya. kita lagi nggak mau mandi lah gitu, lagi nggak mau ngambil air gitu kan. Nah di situ yang teman-teman itu pada lari hibrit gitu kan, yang denger itu tuh yang tadi malam lihat itu pada hibrit lari gitu ya. Itu pada wah pada takut semua gitu kan. Nah kalau di situ tuh kayak menurut saya pamali nih, enak nih. Iya. Jadi pamali dalam artian seharusnya kalau apa-apa gitu mending ngomonginnya pas lagi di Pas jalan, udah kalau turun. udah Iya. pas udah mau nyampe gitu ya. Karena tuh pas kita cerita itu, pas kita itu mereka juga denger, Iya. mereka juga tahu gitu. Dan kita nggak tahu juga kan ke depannya kayak gimana, nggak tahu pagi, siang, malam gitu kan keadaan. Entah kayak tadi yang ular kobra gitu kan, atau enggak yang kuku kaki itu Iya. gitu. Nah setelah gue cerita sama, bukan balik lagi ya ceritanya, Iya. ceritanya tahun-tahun gitu ya. Jadi tuh pas sama Mas Randi ini, yang denger suara itu, yang suara anak kecil itu besoknya itu langsung sakit. Gua Lu sendiri langsung sakit. gua sama 2 orang main masak ayam tuh. Nah, Kan duduknya samping-sampingan sama gua Iya. kan. Nah Raja tuh ngadep ke kita. Si apa namanya tali rafia yang jadi gantungan jam jemuran darurat itu adanya di sampingnya Raja, sebelah kirinya Raja. Jadi Raja ngadep ke kita nih Iya. sambil ngomong ini.